Alhamdulillah, Budi Kemuliaan saat ini genap berusia 112 tahun dengan tetap memberikan dedikasi untuk negeri. Demi ketahanan kesehatan bangsa diilhami oleh surat-surat Ibu Kartini dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Surat Kartini kepada Hilda 26 Mei 1902. Kami cinta sekali kepada rakyat. Kami ikut merasakan seluruh suka duka mereka. Apakah mengherankan bila kami sangat ingin berbuat sesuatu yang memberikan berkah dan kebahagiaan kepada rakyat kami. Surat kepada Nyonya Abendanon 10 Juni 1902. Hasrat kami yang menyala-nyala untuk membuat hidup kami indah bagi orang lain, agar berarti bagi masyarakat luas, agar dapat mengangkat derajat bangsa kami. Sebagai organisasi nirlaba, Budi Kemuliaan membutuhkan beberapa komponen untuk tetap sustain. Sustainability Budi Kemuliaan dilakukan dengan mengintegrasikan ketiga area utama, yaitu keberlanjutan program, kapasitas organisasi, dan keberlanjutan finansial yang mencakup kualitas sumber daya, kepemimpinan, pengembangan program berbasis kebutuhan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Visi dan misi Perkumpulan Budi Kemuliaan dan Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan sebagai filosofi Budi Kemuliaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam komitmen kepemimpinan jangka panjang. Visi dan misi yang dijadikan sebagai bagian dari value adding strategi Budi Kemuliaan diyakini dilaksanakan dalam learning organisasi dan strategic leadership dengan memanfaatkan transformasi digital dan workforce management system. Kepemimpinan yang transformatif menyebabkan Budi Kemuliaan dapat menggerakkan insan untuk berpikir strategis, mengembangkan insan dengan teknologi infrastruktur yang berdaya dan berhasil guna untuk menghilangkan kemubaziran dalam proses bisnis agar value adding strategi berupa sustainability dapat tercapai. Budi Kemuliaan melakukan berbagai upaya membangun jaringan dan aliansi yang konstruktif. Sebagai organisasi nirlaba, prioritas Budi Kemuliaan tidak hanya menciptakan organisasi yang sustain, namun solusi yang berkelanjutan. Upaya Budi Kemuliaan dalam menjalin kemitraan dan membentuk jaringan kerjasama yang bermartabat dengan pemerintah, swasta, dan NGO serta pihak-pihak lain, sehingga menciptakan manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta klinik layanan primer. Pada bidang pelayanan kesehatan, Budi Kemuliaan beradaptasi dari pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi pelayanan umum dengan mengedepankan value-based healthcare. Pada masa COVID-19, Rumah Sakit Budi Kemuliaan ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien-pasien COVID. Serta Budi Kemuliaan berkontribusi merawat korban pada beberapa aksi massa 411, 212, serta kejadian bom Sarinah. Rumah Sakit Budi Kemuliaan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit sehingga mendapatkan akreditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2022. Dalam bidang pendidikan, Budi Kemuliaan telah berhasil sustain mulai dari menyelenggarakan program pendidikan D1, D3, hingga menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan dengan 2 program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, dengan tantangan untuk mendapatkan bidan profesional yang mendapatkan kesempatan yang layak secara profesional baik bekerja di dalam dan luar negeri sebagai bidan profesional dan peneliti. Peran bidan yang diakui oleh WHO dalam kaitannya dengan layanan bidan di layanan primer, rujukan maupun aspek-aspek sosial dan change behavior lainnya. Dalam bidang pelatihan, Budi Kemuliaan berkiprah dimulai dengan bekerja sama dengan JH Paigo menjadi pusat pelatihan keterampilan klinik sebagai bagian dari JNPK. Pada tahun 2011, Budi Kemuliaan bekerja sama dalam konsorsium emas yang didanai oleh USAID bekerja sama dengan JH Paigo, Muhammadiyah, Save the Children, dan RTI dengan goal menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di 6 provinsi sebesar 25%. Sebagai organisasi yang sustain, Budi Kemuliaan telah berbagi dan menghasilkan dengan berbagai elemen, antara lain British Petroleum dengan melakukan kegiatan pendampingan di Bintuni dan Fakfak, JH Paigo pada saat tsunami besar di Aceh, UNICEF di Ambon, pelatihan obstetrik untuk dokter dari Korea Utara, Plan Internasional dalam rangka rehabilitasi pelayanan ibu dan anak serta pendidikan bidan pasca tsunami. Pada tahun 2022, pelatihan Budi Kemuliaan mendapatkan akreditasi A
dari Dirjen Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Di 3 kurikulum yaitu penata laksanaan emergensi maternal dan neonatal, perawatan perina dan pendamping NICU, KBPP dan PONEK. Pada upaya lain, Budi Kemuliaan sustain dengan melakukan layanan kesehatan pada Klinik Pratama Rawat Inap Kojan dan Klinik Utama Rawat Inap Grogol. Sebagai perpanjangan tangan Budi Kemuliaan Pusat, Klinik Budi Kemuliaan diarahkan sebagai model untuk value-based healthcare di layanan primer dan menjalin kemitraan dengan masyarakat. Agar Budi Kemuliaan tetap sustain, maka Budi Kemuliaan harus mencari upaya mengurangi ketergantungan pada moda pembiayaan oleh pemerintah, yaitu dengan mulai mencari bentuk baru pendanaan seperti donasi dan kegiatan inovatif lainnya yang menghasilkan support pembiayaan untuk implementasi kegiatan sesuai roadmap dan visi misi Budi Kemuliaan. Kalau hidup hendak selamat, peliharalah laut beserta selat, peliharalah tanah berhutan lebat. Di situ terkandung rezeki dan rahmat, di situ terkandung tamsil ibarat, di situ terkandung aneka nikmat, di situ terkandung beragam manfaat, di situ terkandung petuah adat. Kalau terpelihara hutan dan tanah, banyak manfaat besar faedah. Bila tersesak panjangkanlah langkah, bila sempit lari ke tanah. Kalau terpelihara alam lingkungan, banyak manfaat dapat dirasakan. Ada kayu untuk beramu, ada tumbuhan untuk ramuan, ada hewan untuk buruan, ada getah membawa faedah, ada buah membawa berkah, ada rotan penambah penghasilan. Kalau terpelihara alam sekitar, manfaatnya banyak, faedahnya besar. Di situ dapat tempat bersandar, di situ dapat tempat berlegar, di situ dapat membuang lapar, di situ adat dapat didengar, di situ kecil menjadi besar, di situ sempit menjadi lebar. Apabila rusak alam sekitar, sempit tidak dapat berlegar, goyah tidak dapat bersandar. Panas tidak dapat mengekas, hujan tidak dapat berjalan, teduh tidak dapat berkayu. Direksi dan Manajemen Budi Kemuliaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemilik, karyawan dan karyawati Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan, vendor, dan semua stakeholder atas peran sertanya, kerja keras, dan disertai dengan doa dalam rangka melaksanakan tugas mulia kita melayani masyarakat.